Apa bedanya donor darah dengan fasdu, kemudian bekam? Bedanya kalau donor darah itu orang-orang yang sehat. Ya. Contohnya kalau donor darah, orang tensi di atas 140 nggak boleh. Orang gula darah tinggi nggak boleh. Kolesterol tinggi nggak boleh. Asam urat tinggi nggak boleh. HB terlalu tinggi nggak boleh. Selepas divaksin nggak boleh. HIV, hepatitis B nggak boleh. Adapun fasdu memang sengaja dibuang. Ya, sengaja dibuang dan nggak dimanfaatkan. Dan persamaannya donor dan fasdu sama-sama keluar dari vena. Cuma yang sering digunakan ketika donor satu pembuluh darah. Ya, adapun pada fasdu titiknya sangat banyak dan unik, bahkan 33 titik. Ya, bahkan bisa lebih dari itu bebas, tergantung titik mana yang dibutuhkan. Ya. Dan adapun pada bekam termasuk dalam jadwal tibbun nabawi karena ada dalilnya. Ya. Dan pada bekam ini yang dikeluarkan beda konsep. Darah yang dikeluarkan, cara yang digunakan juga beda, nggak seperti fasdu sama donor. Ya. Darah yang dikeluarkan adalah bisa melalui sayatan atau tusukan jarum. Dan yang terbaik adalah dengan sayatan, sesuai dengan lafaz hadis, ya Pak, syartatul mihjam. Namanya syartah itu menyayat. Dan yang dikeluarkan adalah sasarannya adalah pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah tepi, ya. Sehingga yang keluar hanya darah-darah kotor. Dan darah yang bersih nggak keluar, sesuai dengan hasil lab yang sudah mereka teliti. Tetapi, adapun donor dan fasdu, semua darah kotor bersih leukosit juga keluar. Ya, semoga bermanfaat, semoga Allah jaga kesehatan kita. Subhanallah, ajib, beberapa penyakit ternyata ada yang sampai bisa disembuhkan total dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui perantara satu terapi ini. Kenapa? Karena darah kita ternyata nutrisi bagi kita. Ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, riwayat Imam Tirmidzi, fa innallaha yut'imhum wa yasqihim. Ketika ada orang sakit, ya, disebutkan Nabi SAW bagaimana cara Allah memberi makan dan minum, ya, ketika ada orang yang sakit, bukan dengan mengirim malaikat untuk ngasih makan, bukan dengan ngirim tetangganya untuk ngasih makan, tapi apa? Allah jadikan, kata para ulama, darah dialah yang Allah jadikan nutrisi dari Allah untuk dia. Darah membawa leukosit. Ketika dia nggak nafsu makan, darah semakin encer. Ya, ketika darah encer, mudah disebarkan ke seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi-nutrisi, leukosit dan lain sebagainya. Saat itulah, ya, darah sebagai obat. Ya, darah kita sebenarnya sebagai obat untuk kita. Semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Dan semoga Allah istiqomahkan kita melalui kesehatan kita ini. Dan Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.